Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang nilon. Nah, di sini kami terdiri dari 4 anggota dan saya Ali Murtaza dengan NIM 211420058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Alamir dengan NIM 211420060. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Putra Sasongko dengan NIM 211420021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Ardiansyah dengan NIM 211420039. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu nilon. Nilon adalah salah satu jenis bahan yang berasal dari produk minyak bumi. Nilon dibuat dari satu rangkaian unit yang memiliki ketelitian dengan jenis amida atau sering juga disebut dengan poliamida. Nah, karakteristik utama dari bahan nilon adalah ringan dan kuat, serta riasan pada bahan nilon tidak menyerap air dan halus, sehingga cairan yang dikontribusi dengan serat ini bisa cepat mengering. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari nilon. Untuk kelebihannya, nilon merupakan bahan yang ringan, kuat, dan bersifat elastis. Dan nilon juga termasuk ke dalam jenis bahan yang awet dan cepat kering. Dan nilon mudah dicuci, tidak mudah berubah bentuk, dan tidak mudah robek. Dan nilon tahan terhadap panas dan air, sehingga dapat digunakan sebagai bahan payung ataupun baju renang. Nilon ini juga tahan terhadap serangga, jamur, dan kutu. Nah, adapun kekurangan dari nilon ini tidak mudah menyerap keringat sehingga terasa panas ketika digunakan dan sulit memakan waktu lama untuk didaur ulang. Karena dibuat dari produk minyak bumi, biasanya nilon umumnya lebih mudah meleleh bila terkena panas. Kain nilon mulai lengket pada suhu sekitar 180 derajat Celcius dan dia mulai rusak pada suhu 230 derajat Celcius. Nah, si nilon ini juga meleleh dia pada suhu 250 derajat Celcius. Dan kain nilon juga dapat terdegradasi oleh sinar ultraviolet. Nah, kain nilon juga memiliki daya tahan yang kurang baik terhadap sinar matahari, sehingga warna dapat berubah dari putih menjadi kuning ke kuningan. Nah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fadil Ala. Oke, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe nilon. Nah, nilon ini terbagi menjadi 5 tipe, yaitu nilon 6, nilon 6,6, nilon 6,10, nilon 11, dan nilon 12. Nah, nilon 6 ini adalah nilon dengan formula yang sangat umum dalam produksi, mudah untuk mewarnai, memiliki ketahanan benturan yang lebih tinggi, dan penyerapan kelembapan yang cepat. Selain itu, nilon jenis 6 telah mampu meningkatkan pada elastisitas dan fitur pemulihan elastis. Nah, nilon 6 ini dihasilkan melalui adipic acid dan hexamethylene diamine dalam autoclave dan dalam larutan aqueous pada suhu 200 derajat Celcius dan tekanan 250 psi dengan waktu reaksi sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Selanjutnya itu adalah nilon 6,6. Nilon 6,6 adalah salah satu formula nilon yang paling umum dalam produksi juga. Nilon 6,6 mempunyai karakteristik tahan dengan sinar matahari, titik lebur yang tinggi, warna yang sangat baik, dan ketahanan abrasi yang superior.
Nilon 6,6 dihasilkan melalui adipic acid dan hexamethylene diamine dalam autoclave dengan lautan air pada suhu 250 derajat Celcius di bawah tekanan nitrogen dalam batch autoclave pada waktu reaksi sekitar 8 sampai dengan 12 jam. Selanjutnya adalah nilon 6,10. Nilon 6,10 digunakan di bidang industri dan untuk berbagai aplikasi seperti roda gigi, kamera isolator, listrik, jaket kabel, dan lain-lain. Nilon jenis ini sering dipilih pada kondisi temperatur yang tinggi, kelembapan, dan ketahanan kimia, serta stabilitas dimensi yang baik yang diperlukan. Nilon 6,10 dihasilkan dari sebaik asid dan hexamethylene diamine yang dipolimerisasi dalam batch reaktor di mana kondensasi terjadi selama reaksi. Selanjutnya adalah nilon 11. Nilon 11 memiliki nilai kerapatan, lentur, penyerapan air, serta suhu leleh dan transisi kaca yang lebih rendah. Nilon 11 terlihat memiliki stabilitas dimensi yang meningkat dengan adanya kelembapan karena konsentrasi amida yang rendah. Nah, nilon 11 ini dihasilkan dari 11 amino undaconic acid dan dihasilkan dari castor oil melalui polimerisasi dalam aqueous medium pada suhu 220 derajat Celcius dalam autoclave. Selanjutnya yang terakhir ada tipe yang kelima yaitu nilon 12. Nilon 12 menunjukkan sifat antara nilon alifatik rantai pendek, misalnya nilon 6 dan nilon 66. Sifat mekanisnya seperti kekerasan, kekuatan, tarik, dan ketahanan terhadap abrasi serupa dengan nilon 6 dan nilon 6,6. Nilon 12 juga tahan bahan kimia dan tidak sensitif terhadap stress cracking. Nilon 12 ini adalah produk dari polimerisasi lauractum pada suhu sekitar 260 derajat Celcius dalam autoclave. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya Arjuna. Oke, baik. Selanjutnya kami akan membahas jenis monomer dan proses pembuatannya. Jenis monomer terdiri dari 6. Yang pertama ada adipic acid, yang kedua ada hexamethylenediamin, yang ketiga ada sebasic acid, yang keempat ada 11 amino undecanoic acid, yang kelima ada caprolactam, dan yang terakhir ada laurolactum dodesilactam. Nah, yang pertama ada adipic acid. Proses pembuatannya yaitu benzen secara katalitik dihidrogenasi menjadi sikloheksan di mana katalis yang digunakan adalah ranai nikel. Reaksi ini berlangsung pada suhu 200 hingga 300 derajat Celcius di bawah tekanan hidrogen 3 hingga 4 megapascal. Sikloheksan yang telah dioksidasi lagi dengan campuran sikloheksanol dan sikloheksanon dengan kobalt sebagai katalis pada suhu 145 hingga 175 derajat dengan tekanan 0,8 hingga 1 megapascal. Sikloheksanol dan sikloheksanon dioksidasi lagi dengan koper dan amonium metavandate sebagai katalis dan adanya nitrik asid. Proses oksidasi ini dilakukan dalam stirred tank reaktor pada suhu 60 hingga 80 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer. Waktu reaksi yang berlangsung sekitar 5 hingga 7 menit. Produk asid yang terbentuk dimurnikan lagi dengan proses distilasi steam. Yaitu hexamethylenediamin, di mana cara pembuatannya yaitu adipic acid dikonversi menjadi adiponitril melalui reaksi dengan gas amonia dengan adanya katalis boron fosfat. Reaksi ini berlangsung pada suhu sekitar 340 derajat Celcius dalam fixed bed reaktor. Lalu produk adiponitril ini kemudian dihidrogenasi secara katalis menjadi hexamethylenediamin dengan kobalt sebagai katalisnya. Reaksi ini berlangsung pada suhu 100 hingga 135 derajat Celcius dengan tekanan hidrogen 60 hingga 65 megapascal dalam fixed bed reaktor.
Lanjut. Selanjutnya ada sebasik asid. Eh, Prosesnya yaitu dalam reaktor, castor oil atau gliserida dipisah menjadi ricinoleic acid dan gliserin. Lalu ricinoleic acid dipisahkan dari gliserin dan selanjutnya dipanaskan dalam reaktor periksa untuk menghasilkan sebasik asid. Lanjut. Oke, yang yang keempat ada 11 amino undecanoic acid. Prosesnya yaitu oil awalnya diesterifikasi dengan dari resinolic acid derajat Celcius. Lalu hidrolisis menghasilkan undesilenic acid yang kemudian dibrominasi dengan Oke, selanjutnya itu ada monomer jenis caprolactam. yang menjadi Jenis bromo caprolactam ini itu undecanoic dihasilkan acid. dari benzen, di mana benzen tersebut itu akan dikonversi menjadi sikloheksan dengan cara dioksidasi sehingga menghasilkan sikloheksanol dan sikloheksawan. Kemudian sikloheksanol dari campuran selanjutnya didehidrogenasi secara katalis menjadi sikloheksawan dengan adanya zinc. Kemudian sikloheksawan dikonversi menjadi sikloheksawan oksim melalui reaksi dengan hidrosilamin sulfat. Sikloheksawan oksim yang telah terbentuk kemudian diproses dengan sulfur trioksid dengan adanya sulfuric acid untuk menghasilkan caprolactam melalui mekanisme reaksi yang disebut Beckmann rearrangement. Reaksi ini itu berlangsung sekitar 140 sampai 150 derajat Celcius. Next. Kemudian monomer jenis keenam itu ada laurolactam atau dodeoxylactam. Di mana monomer jenis ini itu dibuat dengan dari bahan butadiene yang diterminalisasi secara katalis dalam reaksi fasa liquid dengan Ziegler TiCl sebagai katalisnya. Aliran produk mengandung trimer yang didinginkan dari dan 159 siklododekatrin yang dipisahkan dari produk samping. Next. Trimer ini kemudian dihidrogenasi secara katalis menggunakan katalis nikel yang menghasilkan siklododeken. Siklododeken yang terbentuk kemudian dioksidasi dalam fasa liquid dengan adanya boric acid sebagai katalis. Proses ini itu berlangsung pada suhu 200 derajat Celcius berlangsung pada suhu 150 derajat Celcius dalam jaket stir tank reaktor. Kemudian aliran produk yang teroksidasi itu mengandung siklododekanol dan siklododekan-1, kemudian dipisahkan melalui distilasi. Kemudian hasil siklododekanol yang telah dipisahkan selanjutnya dihidrogenasi untuk menghasilkan siklododekawan. Kemudian siklododekawan dioksimet dengan hidrosilamin hidrogen sulfat dan dikonversi menjadi laurolactam. Next. Nah, selanjutnya itu ada proses pembuatan nilon. Pembuatan nilon itu dari semua tipe itu prosesnya sama, di mana bahan-bahannya masuk ke autoclave reaktor, kemudian evaporator, kemudian di molten
untuk membentuk fiber-fiber. Misalnya pada contoh gambar ini bahan yang masuk itu heksametilen diamin dan adipic acid, yang mana kedua monomer tersebut itu merupakan bahan untuk membuat nilon 6,6. Jadi kedua monomer tersebut dimasukkan bersamaan dengan air dan asam asetat ke dalam autoclave reaktor, yang reaktor ini itu berjenis stirred tank, yang mana terdapat stirrer untuk mengaduk bahan-bahannya agar tercampur. Kemudian dari bahan-bahan yang sudah tercampur ini itu akan masuk ke evaporator. Di evaporator ini itu diinjek dengan steam yang bersuhu tinggi dan tekanan tinggi, sehingga bahan-bahannya tadi itu akan meleleh dan akan masuk ke dalam alat autoclave for melting ini. Namun bahan-bahan tadi itu tidak terkonversi semuanya menjadi nilon, namun ada yang terkonversi menjadi kondensat. Dan untuk proses pembuatan fibernya itu dengan injeksi nitrogen. Nitrogen masuk ke dalam autoclave for melting bersamaan dengan hasil dari keluaran dari evaporator. Dan keluaran dari autoclave for melting ini itu nanti berupa fiber, yang mana fiber tersebut dapat dibuat menjadi suatu bentuk-bentuk lain lagi, tergantung produksi yang diinginkan. Next. Oke, ternyata sudah selesai pemaparan dari kelompok kami. Saya serahkan ke MC lagi, Ali Murtado. Dipersilakan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.